Otoritas Iran mengeksekusi mati seorang terpidana kasus spionase yang disebut bekerja sama dengan Israel setelah Mahkamah Agung Iran menguatkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Eksekusi tersebut dilakukan setelah seluruh proses hukum dinyatakan tuntas. Mengutip kantor berita Tasnim pada Sabtu, 21 Desember 2025, terpidana bernama Akil Ghazafars. Ia dinyatakan bersalah karena melakukan kerja sama intelijen dengan Israel serta mengumpulkan informasi sensitif yang berkaitan dengan lembaga keamanan dan militer Iran. Menurut laporan tersebut, Akil dieksekusi setelah Mahkamah Agung Iran menolak upaya hukum lanjutan dan menguatkan putusan pengadilan tingkat bawah. Dengan keputusan itu, vonis hukuman mati memiliki kekuatan hukum tetap. Terbukti jalin kerja sama intelijen. Dalam keterangan otoritas peradilan Iran, Akil Ghazafars dinyatakan terbukti melakukan spionase untuk kepentingan rezim Zionis Israel. Ia didakwa menjalin komunikasi dengan dinas intelijen Israel, termasuk Mossad, serta menjalankan aktivitas pengumpulan informasi di sejumlah lokasi strategis. Jaksa menyebut Akil memotret dan mendokumentasikan beberapa fasilitas militer dan keamanan penting. Informasi tersebut diduga akan disampaikan kepada pihak intelijen asing melalui jalur komunikasi yang telah disiapkan. Kasus terungkap sejak musim semi 2025. Kasus ini terungkap pada musim semi 2025 di wilayah Urmiyeh, Provinsi Azerbaijan Barat, Iran. Aparat keamanan mulai melakukan penyelidikan setelah mendapati aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Akil di kawasan tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, aparat menggeledah ponsel milik Akil. Dari hasil pemeriksaan perangkat tersebut, penyidik menemukan sejumlah pesan yang berasal dari nomor-nomor yang dikaitkan dengan pihak Israel. Dalam laporan Tasnim disebutkan, salah satu kontak yang ditemukan di ponsel Akil tersimpan dengan nama Oser, yang diduga berfungsi sebagai penghubung komunikasi. Pesan-pesan tersebut menjadi salah satu alat bukti utama dalam proses penyidikan. Ditemukan catatan berkode. Selain pemeriksaan ponsel, aparat keamanan juga melakukan penggeledahan lanjutan di kediaman serta hotel tempat Akil pernah menginap. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan buku catatan berkode. Catatan tersebut disebut berisi informasi penting, termasuk nama dan alamat beberapa lembaga keamanan Iran. Informasi itu dikemas dalam bentuk kode, yang menurut otoritas Iran dimaksudkan untuk menyamarkan isi sebenarnya. Setelah seluruh barang bukti dikumpulkan, Akil kemudian dipindahkan ke pusat penahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Proses peradilan dan putusan akhir. Dalam persidangan, pengadilan menyatakan Akil bersalah atas dakwaan spionase dan kerja sama intelijen dengan negara asing yang dianggap sebagai musuh Iran. Berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, kejahatan spionase dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap keamanan nasional. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman mati. Putusan tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Agung Iran untuk ditinjau. Setelah memeriksa seluruh berkas perkara, Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan vonis hukuman mati. Dengan putusan tersebut, eksekusi kemudian dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Iran. Ketegasan Iran terhadap spionase. Otoritas Iran secara konsisten menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk aktivitas spionase yang melibatkan pihak asing. Pemerintah Iran menilai tindakan tersebut sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan kedaulatan negara. Media pemerintah Iran menegaskan bahwa proses hukum terhadap Akil Ghazafars dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme peradilan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait eksekusi tersebut. Iran dan Israel diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dan kerap saling menuduh terlibat dalam operasi intelijen di kawasan Timur Tengah. Eksekusi ini menambah daftar kasus spionase yang ditangani otoritas Iran dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan.